Dulu waktu sekolah kami belum direnovasi, ruangannya sangat rusak karena papanya sudah bocor. Dan waktu musim hujan, kegiatan belajar kami sangat terganggu. Dan kami juga takut dengan plafon yang sudah mulai rubuh. Satu acan direhab sekolah kami teh kentengna bocor, lalangitan aya anu barolong, keramikna aya nu barelah, jendela kacana aya nu pareupes, sehingga kegiatan belajar kami kurang nyaman. Dalam upaya membangun bangsa, pemerintah Indonesia mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, program tersebut masih menemui hambatan dan tantangan. Masih banyak didapati sekolah yang kondisinya rusak, baik rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan, yang diakibatkan karena usia bangunan ataupun karena bencana alam. Kalau hujan, kelasnya sering bocor, keramiknya pecah-pecah. Udah gitu, kalau mau buang air kecil dan buang air besar, harus ke kali dulu. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah agar program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tetap terselenggara dan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana untuk program bantuan rehabilitasi gedung sekolah. Sekolah kita banyak, kita ada 488 SD dan ada 61 SMP negeri, belum swasta. Nah, ini sangat membutuhkan bukan hanya bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, juga butuh bantuan dari pemerintah pusat. Program tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tekad dan kebijakan pemerintah untuk selalu melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang dulunya kalau kita masuk di lokasi kami sebelum direhab, tentu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak senang. Tetapi setelah hadir rehabilitasi ini, maka mulailah kami merasa senang, gembira, dan proses pembelajaran juga semakin tertib, semakin hari semakin baik. Dalam pelaksanaannya, program tersebut harus dilakukan sendiri oleh sekolah dan masyarakat tanpa melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, maka diharapkan sekolah dan masyarakat bertanggung jawab untuk selalu memelihara fasilitas yang ada. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi gedung SMP diharapkan bisa mendukung tercapainya program wajib belajar pendidikan dasar dan mendukung tercapainya standar nasional pendidikan. Selain itu juga memberikan rangsangan kepada masyarakat sekolah guna memperkuat peran serta dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Kemudian mendorong penyelenggaraan SMP yang mandiri sehingga terwujud manajemen berbasis sekolah. Program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017 memiliki sasaran sebanyak 17.730 paket untuk SMP negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Sangat prihatin pada sekolah kami sehingga dikucurkan dana 950 juta. Dana sebesar itu kami pakai semua untuk rehab sekolah kami, mulai dari ruangan belajar 12 rombel, kemudian kantor perpustakaan dan laboratorium, ditambah lagi dengan WC siswa dan guru. Program ini berorientasi pada perbaikan dan peningkatan kondisi fisik gedung SMP yang rusak, memberikan perkuatan, penambahan struktur, penyesuaian arsitektur, penyesuaian utilitas bangunan yang bertujuan agar fasilitas sesuai dengan standar fungsi dan standar konstruksi yang berlaku. Melalui kegiatan rehabilitasi gedung SMP ini, diharapkan kondisi fisik gedung SMP kembali baik, memenuhi syarat
dan dapat dioperasikan sesuai fungsinya. Besar sekali, Pak. Karena dari rehab ini mulai kelihatan anak yang tadinya jarang masuk karena alasannya sekolahnya nggak bagus. Sekarang melihat sekolahnya seperti ini, mereka jadi semangat dan ceria kalau berangkat ke sekolah. Sehingga membuat sekolah saya lebih tertata dengan baik, nyaman dan indah, membawa anak-anak saya lebih senang untuk belajar dengan baik. Sesuai dengan program Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan pendidikan di bidang sarana prasarana untuk mencapai standar nasional pendidikan. Ini adalah salah satu bukti dan salah satu jawaban pemerintah untuk mau meningkatkan mutu pendidikan secara khusus di Toraja Utara ini. Secara umum, kriteria sekolah-sekolah yang berhak mendapat program rehabilitasi ini adalah sekolah-sekolah yang dibangun di atas lahan milik pemerintah ataupun lahan milik yayasan bagi sekolah swasta. Sekolah tersebut juga tidak sedang atau akan menerima bantuan program sejenis baik dari pemerintah kabupaten atau kota maupun pemerintah pusat. Selain itu, sekolah sudah memiliki izin operasional dan nomor pokok sekolah nasional serta sudah mengisi data pokok pendidikan dasar dan menengah. Secara khusus, kriteria sekolah penerima program rehabilitasi sekolah adalah sekolah yang bangunannya mengalami kerusakan kumulatif di atas 30%. Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai potensi berkembang dan dalam 3 tahun terakhir jumlah siswanya meningkat atau relatif stabil. Kemudian, sekolah yang kondisi fisik gedungnya belum memenuhi kondisi persyaratan minimal untuk pembelajaran. Dalam proses seleksi sekolah penerima bantuan rehabilitasi gedung SMP, Direktorat Pembinaan SMP melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, serta perguruan tinggi yang memiliki jurusan teknik sipil atau arsitektur. Ini sangat terbantu sekali, karena perlu diketahui bahwa SMP di Kabupaten Pandeglang yang jumlahnya 114 ini ada yang sudah baik, ada yang rusak berat, dan ada yang rusak ringan. Tentunya bantuan ini cukup membantu untuk pemerintah Kabupaten Pandeglang. Saya sangat senang sekali dengan adanya bantuan program pemerintah rehabilitasi tahun 2017 ini. Saya sebagai tenaga pendidik, saya merasa lebih nyaman mengajar di kelas dan anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas bantuan rehabilitasi di SMP Negeri Wonosari. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyalurkan bantuan kepada 4.113 sekolah dengan total dana sebesar Rp1.572.218.970.000. Dana tersebut digunakan untuk membangun 300 unit ruang kelas baru, 350 unit perpustakaan, 440 unit laboratorium IPA, kemudian merehabilitasi 17.126 unit ruang belajar, 1.000 unit ruang penunjang lain, 1.165 unit ruang penunjang lain terdepan, terluar, dan tertinggal. Dengan adanya bantuan rehab di sekolah kami ini, maka sekolah kami tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah yang ada di kota, bahkan di mana saja berada. Jadi kami merasa bangga dan berterima kasih karena sekolah kami termasuk yang sudah top. Semua pencapaian tersebut perlu diukur tingkat keberhasilannya. Apakah pelaksanaan penyaluran bantuan telah sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan lainnya? Apakah telah sesuai antara target dan realisasi? Apakah bangunan yang telah selesai direhabilitasi dan dibangun dapat dioperasikan dan dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan fungsinya? Dari awalnya yang sekolahnya kurang layak, ya akhirnya senang menjadi sekolah ini bagus gitu. Indikator keberhasilan perlu diukur agar pencapaian yang telah diraih sesuai dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ya tentu manfaat yang kami terima, angka partisipasi murni kami naik, APM kita naik, tentu
Karena anak-anak semangat juga, mudah-mudahan tingkat putus sekolah juga semakin sedikit, bahkan mungkin zero. Kualitas sarana prasarana, kualitas pembelajaran kita akan menjadi lebih baik karena sekolahnya lebih nyaman dan anak-anak tentu senang dengan sekolahnya yang baik dan bagus, dan masyarakat pun juga akan bangga terhadap sekolah anak-anak. Kami ucapkan terima kasih atas bantuan kepada sekolah kami. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memperbaiki sekolah kami sehingga kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami dari SMA Negeri Manatar mengucapkan banyak terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih.